emang paling bener minumannya ya. Kopi kapal api special mix gula aren. Langsung diminum sama Justin. Emang udah cocok ya. Nah ini ada Aldi. Aldi, ini udah jadi Halo. bapak. Alhamdulillah. Berapa anak? 2 langsung. Dua langsung. Lo langsung. Kembar. Oh kembar. Cewek. Lo program atau? Oh enggak. Ada keturunan kembar? Enggak juga sebenarnya. Kok bisa? Mirip tapi kembar. Mirip, identik. Oh, nggak, teman gua ada kembar tapi dua-duanya laki-laki nggak kembar ya kan? Keluarga lo ada yang kembar Jo? Nggak ada. Oh. Nenek gue kembar. Apa? Nenek gue kembar. Oh nenek lo kembar tapi ke bawahnya nggak ada? Nggak ada. Oh, soalnya gue juga lagi cari-cari bridging supaya kembarannya Arsenal tuh siapa ya berdua ya kan? Sama-sama Arsenal. Ya kan kembar pilih klub tapi beda sama tampilan ya. Yang satu rada-rada restoran di Jalan Raden Saleh, yang satu rada-rada di Jalan Pecenongan. Ya, you know what I mean lah. Iya. Oke, selamat malam ya buat Coach Justin dan juga Aldi yang sudah ada di episode kali ini. Tentu saja ya kehadiran gue seperti yang gue bilang tadi kan, jangan terlalu berharap gue punya materi yang sangat berat untuk kalian bahas. Jadi ini sebenarnya tergantung kalian berdua ya membawa kemana Beban ya. pembicaraan ini, karena sekali lagi Abrar baru jam 2:30 calling, bang ternyata nggak ada yang bisa nih, abang bisa nggak ya kan, Liga 1 lagi libur ya, dia nggak membiarkan gue liburan dulu. Nggak boleh. Jadi langsung siaran. Tapi ngomong-ngomong apa yang harus dibahas, yang pertama tentu saja tentang Manchester City yang kalau dalam catatan teman-teman sebenarnya ini viewersnya tuh kadang nggak ngangkat, Coach. Nah ini karena kehadiran lu yang katanya bahas apapun tanpa baca rundown bisa ngangkat. Apa yang bisa lu katakan dengan kemenangan City 7 atas Leeds ini? Gini ya, gue selalu berusaha dan lu tahu kenapa Just Talk itu lahir untuk mengedukasi. Betul. Oke? Betul. Di sini gue juga mengedukasi sebagai fans Arsenal. Gue nonton semua. Bahkan gue bilang MU main bagus, gue tonton. Dan gue akan gue puji. Kalau lu lihat Man City kemarin bermain, itu kayak ballet dancing. Itu luar biasa. Semua pergerakan, timingnya tepat. Lu bisa kayak Fred, ayam tanpa kepala, lari kiri kanan. Mereka itu larinya benar-benar pada saat perlu. Jadi memanfaatkan ruang. Tapi kita tahu semua Leeds lah. Semua Leeds ini kan dibantai oleh semua tim, kecuali Chelsea butuh penalti ya. Itu lain cerita. Tapi yang jelas City kemarin dikasih ruang, dimanfaatkan. Makanya gue pertanyakan, ini biasa maunya apa? Gue tweetkan kemarin, ini biasa maunya apa? Jadi kalau gue bilang tinggal tunggu dipecat aja, karena mereka udah masuk zona degradasi kan. Kalau dia kepala batu bermain dengan sistem yang tidak didukung oleh kapasitas pemain, ini yang terjadi. That's why gue bilang, ya gue sih menikmati. Golnya dari satu ke gol lainnya luar biasa semua. Dan gue pun nggak aneh ya bang, maksudnya Leeds sendiri adalah tim yang paling akhir-akhir untuk mendapatkan kemenangan pertamanya di musim ini. Jadi sangat amat sulit, dan buat gue sendiri pertandingan kemarin bukan Leeds-nya yang jelek-jelek banget, tapi Manchester City-nya yang menunjukkan bahwa mereka siap dan mereka niat dan mereka adalah means bisnis untuk juara Premier League musim ini. Tapi bukan ini keras kepalanya Bielsa yang selalu seperti lu sebenarnya, dia kan anti untuk melakukan parkir bus. Artinya ketika itu tidak dilakukan kan itu juga menjadi sebuah resiko, dan kalau sebuah tim udah smooth, udah bisa golin di depan sekelas City lebih mudah lagi untuk selanjutnya. Gue selalu bilang, lu tidak harus main parkir bis. Iya. Kalau lu mau ngepres, lu harus tahu cara ngepres gimana. Karena yang lu hadapin adalah juara ball possession. Betul. Oke? Jangan ngepres cuma 3 orang. Lu press 6 orang man to man, belakang 4 orang, 1 lini. Oke? Tapi tidak mereka lakukan. Mereka ngepres 3 orang setengah-setengah. Kayak presnya MU sekarang lah. Kan masih karatan. Ya City digituin lepas lah. Belum skill individunya. Belum finishingnya. Tapi harus diakui. Gue tidak setuju kalau lu bilang, kalau lu lihat gol-golnya City itu belum terbanyak loh. Bahkan dengan 7 gol kemarin belum aja. Paling banyak di liga. Itu sebelum match ini terjadi mereka nomor 3. Chelsea sama Liverpool masih lebih banyak. Sementara kita tahu Man City, let's say 2-3 tahun lalu, golnya banyak banget kan. Karena mereka nggak punya striker. Dan mereka sangat sulit untuk cetak gol walaupun selalu create peluang. Somehow kemarin juga dibantu, gue setuju, sebenarnya Leeds nggak main jelek-jelek amat. Cuman ruangnya terlalu banyak dikasih untuk pemain yang skillnya bagus. Mau bola atas, bola bawah, mau shooting, mau skill individu, mau long pass. Kemarin itu harinya City aja. Ya tapi berarti kalau lo setuju lo. Setuju emang kan. What makes them special gitu kalau lo setuju? Maksud gue
ini apa sesuatu yang rutin untuk City atau memang tadi Justin kan bilang sebenarnya kan ternyata emang lagi harinya City aja sebenarnya. Tepat Dia banget. main emang kayak gitu-gitu aja. Tepat Jadi banget. harusnya nggak spesial dong. Harusnya kayak lu bilang tadi juga bahwa ini is rutin for City. Makanya Iya. gue bilang ini bukan Leeds yang jelek, enggak. Emang ini Leeds City-nya emang bermain luar biasa bagus dan bagaimana City juga mungkin kesalahan luar biasa dari Leeds adalah mereka menggunakan pertahanan low block seperti menghadapi Chelsea. Somehow hampir berhasil. Dan Chelsea pun bisa bikin gol lewat 2 penaltinya Jorginho. Dipakailah saat menghadapi City. Ya ini City. Beda cerita. Iya, makanya beda Chelsea cerita. itu kan gue udah berkali-kali walaupun sama Dendi yang kemarin kardus Siapa Dendi? Pandit Kardus itu bilang, oh 3-4-3-nya nggak karatan gimana? Berarti menurut lu Bielsa udah nggak salah menerapkan strateginya, cuma City-nya aja yang memang lagi bagus. Salah. Ayo. Kalau kita menilai Bielsa tidak menilai dari satu match. Jangan Ya, satu oke, match, benar. Oke? Iya dong, fair. Kita lihat dia itu main selalu terbuka. Ya. Itu yang gua bilang kan sama lu bukan tadi. kebetulan bahwa dia berada di rank bawah nyaris Iya. degradasi Iya. sekarang. Susah menang. Nah, itulah Bielsa harusnya jangan kepala batu. Beda kalau Ole ya. Kalau Ole emang IQ-nya nggak nyampe. Jadi lo mau gimana pun Tetep. dia nggak sanggup. Tapi kalau Bielsa ini kan Ya. smart. Ini masalah kepala batu aja. Bahwa dia ingin bermain dengan sebuah sistem di mana pemainnya nggak sanggup melakukan itu. Terjadi celah sedikit. Sama ketemu tim kayak City dimanfaatin. Chelsea nggak sanggup karena Chelsea 3-4-3 itu karatan habis. Dan kalau bisa dibilang apa yang harus dilakukan, harusnya mau melakukan apa dong? Bielsa kalau udah babak pertama misalnya udah nggak Ya. works gitu loh. Dia kepala batu. Apa yang harusnya di babak kedua dong berarti? Buat gue juga seorang Marcelo Bielsa bukan kalau istilahnya kepala batu ya buat Koci silakan. Cuma buat gue Marcelo Bielsa dengan barisan pelatihnya yang luar biasa bagus untuk level Premier League, Leeds sempat menjadi salah satu yang oke lah gitu. Walaupun musim ini tidak menunjukkan performance yang seperti diharapkan. Oke dari sisi perform di Performance di lapangan, lapangan. bukan dari hasil. Oh bukan, Ya, bukan. oke. Iya. Itu gue setuju. Kan lu juga sering menggunakan istilah bahwa menang is something, lu perform well, Sorry, lu something. dari Inggris, lu ngomong jangan setengah-setengah. Nggak, Lu ngomong bahasa Inggris. Lu kalau main bagus, kemenangan itu akan datang sendiri. Iya, jadi kemenangan Ya kan? is something Iya. else, main bagus something else. Betul. You can combine it. You can combine Exactly, it. Itu yes. kan sebuah pondasi. Exactly. Nah, Leeds sendiri di babak pertama sebenarnya to be fair, oke dong mainnya babak pertama. Bukan oke. Terlalu terbuka, Yes, terlalu benar. bunuh Kadang diri. ada pertandingan yang gue bilang begini, Iya, coach iya. dan Dan juga itu Aldi. udah Naif. tahun lalu. Nah, ada Terlalu pertandingan naif. yang Naif gue bilang match. begini, skor yang kita lihat tidak mencerminkan apa yang Tidak terjadi di lapangan. menjawantahkan. Menurut lu gimana? Ya, setuju. Setuju. Iya, iya. Karena kalau mereka ketemu tim-tim papan bawah mungkin bisa menang. Tapi pada saat ketemu tim yang bisa memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Chelsea itu itu selesai. Nah, kalau dibilang bagus ya, bagus kan kembali ke parameternya apa. Ya. Kalau gue lebih setuju dengan kata-kata naif. Iya. Oke. Naif. Bielsa. Terlalu naif, biasa ini terlalu naif di Liga Inggris. Ngerti nggak? Ya. Kecuali lu main bagus, menang-menang terus. Kan faktanya nggak. Hasil ini tidak mendukung. Pada saat hasil tidak mendukung, lu harus ngaca lagi. Iya dong. Ditambah saat tim memperbanyak kualitas timnya dengan meningkatkan pemain, dia cuma beli Daniel James doang. Iya. Daniel James doang. Bamford menurun kualitas tahun ini. Rafinha, oke, Dallas. Bamford itu nggak Ayling. pernah bagus. Well, tahun Lo lalu. bicara tentang naif, pelatih si Bielsa ini kita ngomong soal orang yang udah senior ya. Ya. Dan rata-rata yang tidak siap untuk melakukan perubahan-perubahan ketika yang lebih muda ini sudah lakukan revolusi adalah orang yang dianggap bahwa dari dulu harusnya begitu ya, gua akan pakai itu tetap sama. Kalau kita compare dengan yang seangkatan dia di Inggris juga, Ya. let's say misalnya si Tinkerman, si Ranieri. dan lain sebagainya. Apakah memang ini karakter mereka semua seperti itu atau memang menurut lo Bielsanya aja? Karena bisa jadi ini karakter orang yang udah berusia tuh kadang-kadang di situ. Enggak. Gua punya prinsip bahwa football itu simple, lu yang bikin ribet misalnya. Gua akan lakukan tetap ini gitu. Iya. Tapi harus gua akui bahwa banyak pelatih yang senior itu kepala batu dan nggak mau berubah. Nggak usah Nah, jauh-jauh lah. Wenger sebelum dia pensiun kepala batu nggak. Ujung-ujungnya. Van Gaal nggak mau berubah. Ya. Yang mau berubah justru adalah pelatih bahwa sepak bola ini setiap 5 tahun kan ada pergeseran dari sisi strategi, dari main kiri False kanan, terus terus direct, terus main 3 back. Jadi perubahan ini kita harus mengikuti. Bagaimana memang pemain pelatih senior itu banyak yang tidak melakukan itu. Yang jadi masalah kan simple. Kalau lu tidak mau berubah, fine aja hak lu kok. Ya. Tapi lu bisa berprestasi nggak? Ya. Karena
hasil ada korelasinya lagi dengan commercial value. Ya. Betul. Nah, commercial value ini dibutuhkan untuk bisa menggaji, untuk menutup cost. Kalau pelatih kepala batu kalah dan ujungnya degradasi, ya buat apa? Karena lu merugikan owner. Nah, lu harus lihat beda kalau klub besar lah. Klub besar untuk gue nggak layak main bertahan, ngincer counter attack dan Pragmatis. ya pragmatis. Klub besar, big six lah. Entertaining. Itu harus entertaining. Exactly. Dan itu dilakukan juga, makanya dia pegang Leeds kan. Kalau dia asumsi berandai-andai, dia pelatihnya MU, lain cerita itu. Lalu exactly aja Dan lu. benar kata lu juga tadi, Coach bilang hubungannya dengan marketing. Saat Ranieri 2 laga melatih Watford dari Xisco Muñoz, tiket pertandingan Watford naik 20%. Tiket pertandingan Watford meningkat 20%. Jadi kan secara marketing, secara keuangan, pelatih ini yang memberikan pertandingan menghibur, itu secara angka, secara marketing, secara tiket pertandingan, secara merchandise, itu pun ngikutin. Jadi nggak cuma pertandingan di atas lapangan doang yang mempengaruhi. Betul. Seperti Nah itu berarti waktu si Rangnick itu pertama kali di United dengan apa yang dia lakukan, kemudian Justin juga mengatakan sesuatu yang bagus, sesuatu yang positif sehingga viewersnya 250.000 atau something itu sesuatu yang memang dalam segi marketing value buat Justin. Apa terlalu cepat dia menilai begitu? Terlalu cepat. Buat gue juga apa yang mau dinilai soal Ranick. Lihat dong matanya kalau gitu. Terlalu Tadi cepat lu setuju Coach. aja. Kalau gue Ranick ya. Gue dipelintir sama dia. Seperti yang lu bilang sendiri kan, terlalu paling nggak 3-4 bulan kita harus menilai Ranick. Kenapa tiba-tiba lu Makanya gue bilang dia melintir. Oh, lain cerita. Lo kok melintir lu setuju sama gue? Justin terlalu cepat. Ya emang iya kalau Ranick udah bilang Terlalu cepat apa? terlalu cepat untuk kita menilai Ranick. Emang gue menilai apa? Ini kata Coach secara marketing. Nah kan yang gue bilang, lu bilang iya. Berarti lu nonton nggak? Kalau secara dia terlalu cepat ya kecepatan. Berarti lu nggak belajar lu. Gue nggak pernah menilai. Iya, baru berapa pekan dia. Exactly. Apa yang mau dinilai? Berarti Iya. bukan gue yang salah, Coach. Gue memang suka begitu kan. Dia iyain aja. Apa yang dipelintir emangnya? Apa yang dipelintir? Gue hanya bilang di match pertama mainnya bagus. Memang begitu. Ya, tapi kan nggak bisa per game doang. Kan gue nggak bilang. Oke, match ini bagus, selesai. Match ini bagus. Selesai. Bukan Ranick aja jadi bagus. Nggak ada yang Tapi bilang dia begitu. pernah bilang sampai kayak Bayern Munchen cara mainnya. Oh, Iya dong. kedepannya, Iya. kedepannya dengan Mungkin. kualitas MU Memungkinkan. bisa. Tapi baru pertandingan, bisa bro. Kalau satu pertandingan udah Menir. Gue tidak pernah ngomong berdasarkan itu, oke? Gue menilai satu pertandingan itu bagus. Banyak perubahan yang terjadi Di satu walaupun pertandingan itu. di lawan Sebelum yang Crystal kemarin, Palace ya. saja. Palace, tapi Walaupun waktu lawan Norwich, jeblok. yang gegen pressingnya justru Norwich. Kembali kayak Ole mainnya. Ya. Tapi kan kita melihat kualitasnya pelatih, kualitasnya squad MU Tapi itu terlalu cepat. bisa bermain kayak absolutely 1, 2, 3 tahun. Tapi kedepannya Walaupun dia cuma kontrak 6 bulan. arahnya ke situ. You never know. Oke, You gua harus never know. balikin lagi berarti 7-0 karena Pep apa karena pemain-pemainnya City? Pemain City juga Pepe dua-duanya dong, Bang. Dua-dua. Lebih kemana? Sinergi antara pemain hebat dan pelatih hebat. Nggak bisa satu-satu. Ya yang bikin pelatih jadi hebat pemain, apa yang membuat pemain jadi hebat? Pelatih. Enggak. Pelatih hebat, pemain hebat digabung jadilah kayak Man City. Berarti biasa Kayak pelatih hebat Liverpool. nggak cukup ngangkat pemain yang ada. Exactly. Pemainnya juga Ya, nggak ngangkat. Duitnya juga Ya, nggak ada, hebat. Bos. Exactly, lagi kan. Oke, Gitu. kalau Terus Pep nih gua. sama Bielsa kayaknya udah pasti ke Pep arahnya mereka berdua. Nah sekarang ada catatan yang menurut gue juga ya sosok lah, tapi ternyata dibahas cukup rame mengenai Pep sama Klopp. Jurgen. Ya, mengenai 500 gol duluan yang berhasil dilakukan oleh tim asuhannya si Pep Guardiola yang kemudian memunculkan lagi siapakah yang lebih bagus antara kedua pelatih ini. Kalau Bielsa kita omongin udah kepala batu segala macam. How about Klopp, this German coach? Ini nggak bisa dibandingkan, Len. Ini kerjaan media yang nggak ada kerjaan dibanding-bandingkan. Tapi lu pandit harus bisa Enggak. lah. Mak lagi. Ini gue jelaskan, kenapa gue tidak setuju dengan perbandingan ini. Kita tahu Pak, bahwa pada saat Pep masuk, duitnya udah segelontongan. Oke? Pep masuk. Pep masuk. udah dari- Klopp masuk, enggak. Nggak ada. Klopp, dia harus merubah. Tahun pertama, tahun kedua. Kalau lu bandingin di tahun keempat dengan tahun pertama, nggak ada pemain yang sama. Cuman 1-2, Henderson kalau nggak salah. Di Liverpool. Di Liverpool. Jadi nggak bisa lu bandingkan. Bukan berarti Pep jelek, tapi dana yang diberikan oleh Klopp Nggak apple to apple. nggak apple to apple. Acuan lu tuh nggak bisa dibandingkan apa? Karena data yang gue baca ini bisa dibandingkan bagaimana secara numbers dimulai dari 2016 dan juga dimulai dari klub Numbers pelatih. apa?
dari kedua statistik pelatih. Koefisien kemenangan. numbers Koefisien- apa? koefisien Yang pertama itu adalah catatan tentang Guardiola Premier League numbers. Ini sampai September 2021 ya. Ya. Bagaimana catatan kemenangan, catatan gol, kemudian juga catatan kekalahan. Ya. Conceded goalsnya juga sama. Kemudian Klopp juga begitu. Lalu ada lagi acuan penghargaan yang diterima, baik secara bulanan maupun juga secara lu tahu sendiri maupun juga penghargaan coach itu of the seperti season. apa? Lalu juga ada head to head record. Gua nggak setuju. Udah, kalau emang nggak setuju ntar dulu. Yang Nggak, setuju gua mendingan jelaskan. ini dulu. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Coffee Time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api Special Mix Gula Aren. Catatannya menunjukkan bahwa head to head record dia berdua juga ada. Yang terakhir adalah overall statistik dari City dan Liverpool secara prestasi di bawah kedua pelatih itu. Kalau data di Yahoo News ini aja ada acuannya, Coach. Kalau lu bilang nggak ada acuannya, bagaimana lu bisa nggak ada acuannya? Ini gue jelaskan. Lu menilai pelatih tergantung dari squad yang dia miliki. Seperti Mourinho. Ini maksudnya idealnya? Iya, bukan idealnya, harusnya. Harusnya. Mourinho lu nilai pada saat dia di Madrid dan Inter nggak bisa dibandingkan dengan Chelsea. Spurs dan Roma. Dan terbukti dia flop karena Oke. pemainnya tidak mendukung. Oke. Pada saat Pep masuk, timnya itu udah bagus. Dikasih duit beli sampai dia beli Manggala 40 juta nggak dipakai sama City. sekali loh. City. Klopp masuk dapet tim setengah-setengah. Dia pelit lagi. Dia butuh waktu lagi. Jadi gue rasa tidak fair, sama sekali tidak fair untuk membandingkan angka-angka yang lu sebut tadi. Karena angka-angka yang lu sebut tadi lahir dari squad yang dia miliki. Oke? Gue fans Pep dan gue fans Klopp. Tapi in this case gue bilang kalau dia bilang Ya. 500 gol dari 207 pertandingan Useless. terus Klopp agak lama. Nonsense. Ya makanya itu kan hanya nggak dari make sense itu hanya gitu. dari gol di. Iya, Tapi maksud dari gua gini, rekor Bang. pertemuan mereka berdua pun Iya. tipis-tipis. 4 kali Klopp Iya. 3 kali Iya, si iya. Klopp menang, Iya. 4 Kita- kali si ini kalah. Paham. Nah, kalau misalnya kita compare seperti yang Coach Justin tadi bilang, masa di musim ini aja juga nggak bisa sih lu Gini bandingin? Bang, kita kalau mau bahas Pep sama Klopp, kita harus tarik mundur juga, kita bahas klubnya dulu. City adalah klub yang sedang rebuild. Beda sama Liverpool. Liverpool apapun terjadi adalah klub besar. Walaupun dengan kualitas pemain seperti Tapi apa. kan tadi si Coach bilang Sebentar. dari awal duitnya Ya makanya rebuild. Beda sama Liverpool. Liverpool is emang tim besar gitu. Saat George W. Henry datang pun ya emang sudah besar. Kebetulan pemainnya emang bukan kebalik. Waktu itu Liverpool kan lagi keadaan yang bingung nggak bisa tapi juara, memang- nggak bisa tapi di memang mana-mana. klub besar. Cuman City- tradisional aja. Ya, exactly tradisional, tapi City adalah klub yang rebuild. Seperti Chelsea rebuild. Mereka sangat amat cepat dalam penanganan klub. Pelatih tidak memberikan permainan yang bagus, dipecat. Mark Hughes bukan sedikit koefisien kemenangannya, dipecat. Enggak, tapi Liverpool Roberto Mancini juga kurang memberikan liga juara, dipecat. Liverpool itu besar di atas kertas dan kita tahu semua Dulu ya. Iya, Liverpool itu rebuild juga karena pada saat Henry masuk kita tahu bahwa mereka barely spend beli pemain bagus loh. Iya, mereka Nyaris jual-jual nggak pemain. pernah. Iya. Mereka jual-jual pemain. Mereka jual, mereka beli. Mereka jual sehingga karena pembelian pemain begitu efektif dan Klopp punya Ya, kekuatan gua untuk paham, Coach, memoles, maksudnya. mengangkat kapasitas pemain sehingga terjadilah dua Gua kali paham, masuk Coach, final maksudnya. Champions League, Iya. jadi juara. Tapi paling nggak di musim Sementara- ini lah, Coach. Masa lo nggak bisa compare aja di Kecepatan, musim ya. ini? Udah mau Desember ini loh. Dengan pemain yang ada sekarang? Nggak bisa. Lah kok nggak bisa? Ini gue jelaskan. Lu bicara dengan dua tim yang pemainnya berkualitas, dua-dua, dengan sistem yang berbeda. Iya. Kalau Pep sekarang ke Liverpool, Di swap. di swap, bermain dengan sistem yang dia terapkan. Belum tentu. Belum tentu, nggak bakalan bisa. Ya nggak boleh dong lu bilang gitu. Exactly. Ya orang belum terjadi. Nggak bakalan bisa. Karena untuk adaptasi dengan sistem, lu butuh waktu. Betul. Lihat aja MU. Nggak, Nah, patokannya bukan adaptasinya dong, Coach. Patokannya apakah tetap bisa membawa seperti yang dibawa oleh Klopp sekarang? Sebaliknya Klopp ngelatih City bisa nggak membawa seperti yang si Nah, Pep Nggak, itu dapat itu sekarang dong? terlalu menghayal buat gue, terlalu jauh. Terlalu maksudnya itu kan kalau if-nya terlalu Bukan terlalu target ada. achievement pelatih kan prestasi, bukan cara main. Betul. Nggak, cara main dan Iya, prestasi. ujungnya prestasi. Gini, Iya. Seperti yang ujungnya hasil. Ralf Rangnick bilang kan sebelum melatih MU, setiap pelatih besar dia punya video di kepalanya dan di saat training dia jawantahkan dalam lapangan. Dia kan bilang begitu. Nah, dia bilang cuma ada Tuchel, Klopp dan Pep yang punya seperti itu. Nah, nggak banyak pelatih yang bisa seperti itu di Premier League. Ya, dan betul. dan Setuju. saat ini kita nggak bisa juga kalau Klopp di City
Pep di Liverpool. Sekarang pemain yang ada di City adalah pemain-pemain yang dirasa Pep mampu memberikan atau Ya cuman you guys don't give me an answer gitu loh. Lu pandit. Oh yes. Tapi gue tanya bagaimana kalau menurut lu di musim ini? Just give me Sekarang the answer. nggak bisa. Ya gimana pandit nggak bisa jawab? Dua-dua bagus dengan caranya, maka dari itu. Maksud gue Bielsa sama Pep lu bisa bandingin. Masa lu sama Klopp nggak bisa lu bandingin? Karena Jeleknya dua-dua itu adalah- bagus dengan sistem yang berbeda. Mereka masih compete di masing-masing kompetisinya. Gini aja, gue ambil jeleknya masing-masing ya. Boleh. Jeleknya Pep adalah dia tidak bisa dekat dengan supporter. Urusan dia dengan supporter sampai saat ini belum selesai juga. Wah ini Hanif Tamrin bisa protes. Belum tentu. Silakan. Gimana dia soal keberisiannya? Lu kan di London bukan di Manchester. Oh, sering ke Manchester juga. Baru kemarin doang. 2 kali. Oh 2 kali Iya, doang. iya. Nggak, tapi bagaimana Klopp tidak bisa nge-push manajemen untuk kontrak pemain. Bagaimana Salah? Ya tidak. John Henry kan penganut money heist. emang Anjir, pelit. Moneyball. Pep bisa push Emang untuk manajemen. pelit, beda. That's Exactly. why. Makanya nggak bisa dong di swap. Exactly. Ya. Nah, dia juga exactly tuh akhirnya. Circumstancesnya itu berbeda. Lu tidak bisa swap, tapi seperti berapa minggu lalu di DP, gue ditanya, menurut lu kira-kira siapa calon kuat jadi juara? Gue lupa, kalau nggak salah di DP. Tahu gue bilang apa? Apa? Liverpool dan City. Lu yang bilang. Gue tidak melihat Chelsea bisa bersaing dengan dua ini. Berarti kalau di compare Tuchel, lu bilang bisa? Tergantung. Tuchel itu sekarang dia harus membuktikan bahwa dia bisa ngangkat Chelsea yang lagi jelek mainnya. Oke? Tapi dia kepala batu tetap mainkan 3-4-3. Nyaris-nyaris semua, nyaris kalah, nyaris menang, City sama Liverpool nggak ada nyaris-nyarisnya. You win the game. Lu create chances. Lu kuasai ball possession. Lu bermain atraktif. Bahwa kadang 1 gol, kadang 5 gol. It happens. Secara ideal emang 2 tim ini emang paling diunggulkan buat Jadi juara. sepakat lu dua-duanya nggak bisa di-compare? Tapi Chelsea bisa keeping. Iya bukan, maksud gua Pep sama Klopp. Instead of kita compare satu-satu, kenapa nggak kita appreciate the greatness? Oke, of both? kalau mereka berdua nggak bisa compare, mendingan sekarang jebret tim ada pooling nih ya, Klopp, Pep atau nggak bisa di-compare? Gue mau tahu deh. Kalau ternyata jawabannya banyak antara Klopp atau Pep, berarti ya nggak sepakat sama kalian berdua. Silakan. Ya gue nggak tahu yang nggak bisa nganalisa siapa ya. Apakah Justin, apakah Aldi, ataukah memang jebret tim gitu loh. Karena ternyata itu tidak bisa di-compare menurut mereka. Tapi siapa tahu jebret tim juga setuju dengan itu. Saking susahnya ya untuk menilai bagaimana mereka Compare berdua sama compare. Arteta, masih bisa ngobrol Berarti Coach, misalnya pertanyaan terakhir untuk segmen ini. Misalnya ada Coach of the Season. Ya, untuk yang seluruh dunia lah gitu loh. Fifth Pro. Antara 2 orang ini doang. Lah kalau misalnya jawabannya kayak lu semua, gimana? Kagak bisa ditentukan. Gue nggak bisa Ayo, milih. kan ada variabelnya, Coach. Oh enggak, itu cuma sekedar Tinggal nggak apaan sih ini kadang-kadang ngikutin Coach doang nih. popularitas doang. Terbukti. Sekarang gini. No. Muhammad Salah You musim ini talk gimana? about marketing berdua. Muhammad Salah kurang Penghargaan pelatih itu juga berpengaruh terhadap value-nya pelatih, Coach. Apa musim ini nggak ada di dalam Ya itu deretan pemain, Fifth Pro. kita ngomongin pelatih, Ya, apalagi Aldi. pelatih. Ada dia nomor 7. Lu kalau Fifth lihat, Pro, Bang. gue sebagai penggemar, bukan fans Arsenal, fans Barca. Ya. Gue sebagai penggemar, gue sangat menikmati dengan 2 gaya yang berbeda. Dua-duanya Caranya ini. Klopp, caranya direct football, ngandelin skill. Caranya Pep, lebih ball possession, teamwork. Semua orang bisa cetak gol. You enjoy. Dan sekarang gue harap MU di bawah Rangnick bisa bersaing juga. Seriously, gue harap MU bisa bersaing karena gue pengen menikmati. Karena kalau Arsenal, I have no hope. Gue tuh cuma sesimpel. Walaupun junjungan lu tuh mereka berdua, tapi kalau harus milih di musim ini aja Gak lu bisa. siapa? Masa tetap nggak bisa? Sama ibarat gue harus pilih Ferrari atau Lamborghini. Nggak bisa. Dua-dua mau lah gue. Nggak satu. Ada yang bilang gini ya, apa bedanya VIP dan VVIP? When everything is important, nothing is important. Jadi kalau menurut lu dua-duanya nggak bisa dinilai, yang mana dong yang lebih dari antara salah satu, Coach? Karena untuk gue sepak bola itu banyak hal yang bisa kita nikmati, yang bisa ditonjolkan, yang berkualitas. Ya udahlah. Tidak hanya dalam satu orang aja. Aldinya juga ikut-ikutan nih guys, nggak mau jawab ya. Mudah-mudahan kalau pertanyaan gue, Coach, lu memilih di DPI apa acara-acara yang lain di tempat lain? Mudah-mudahan dia bisa memilih ya. Jangan bilang semuanya, mudah-mudahan pilihannya DPI ya. Kan semua program gue aja. Iya makanya, tapi kan ketika harus lu yang mana yang lu pilih? Lu tahu jawabannya. Apa? Lu tahu jawabannya. Lu tahu jawabannya. Enggak usah, lu tahu jawabannya. The one and only. Oke, sip.